Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Baiklah anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, kali ini pertemuan yang kedua untuk pelajaran aqidah akhlak dengan materi beriman kepada hari akhir. Untuk mengulas materi yang perdana minggu kemarin tentang iman kepada hari akhir, maka ini akan kita lanjutkan kembali. Sebelumnya kita lanjut, mari kita membaca surat Al-Fatihah dengan tabarruk. Mudah-mudahan belajar kita hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Sya'rillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma 'allimna fima yanfa'una wanfa'na bima 'allimna wazidna 'ilman warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang berikutnya adalah masih berkisar tentang iman kepada hari akhir. Maka iman kepada hari akhir ini adalah termasuk rukun iman yang kelima. Di dalam rukun iman yang kelima ini, iman kepada hari akhir, ini adalah ada macam-macam iman yang yaitu termasuk iman sesuatu yang tidak nyata. Kita sebagai orang mukmin harus beriman, meyakini, percaya bahwa alam yang gaib atau alam yang tidak nyata itu pasti ada, yang sudah didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau dikatakan orang muttaqin atau orang yang bertakwa itu harus yakin dan percaya dengan adanya alam gaib, yaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu mereka orang-orang yang muttaqin adalah orang-orang yang beriman dengan sesuatu yang tidak nyata, dengan ghaib. Wa yuqimuna sholat, dan melaksanakan sholat. Iman kepada barang ghaib ini ada macam-macam, ada banyak sekali. Antara lain adalah ada alam barzakh yang pertama, yang kedua adalah ada yaumul ba'ats. Jadi alam barzakh itu adalah alam kubur, di mana manusia meninggal dunia lalu bertempat di alam barzakh. Maka alam barzakh itu disebut alam kubur. Kemudian yang kedua adalah yaumul ba'ats, yaitu hari kebangkitan atau hari bangkitnya manusia. Yang ketiga adalah yaumul hasyr, yaitu hari digiringnya manusia ke padang mahsyar. Kemudian yang keempat yaitu disebut yaumul hisab, hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar untuk dihitung amal perbuatannya selama hidup di dunia. Kemudian yang kelima adalah yaumul mizan, hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar juga untuk ditimbang amalnya. Yang keenam adalah sirat atau jembatan, kata bahasa Jawa adalah wat, yaitu jalan menuju surga. Sirat sering disebut sebagai jembatan. Nanti akan saya perjelas satu persatu. Ini saya tunjukkan, saya sebutkan alam gaib secara menyeluruh dulu. Jadi yang terakhir adalah ada yang namanya yaumul jaza, hari pembalasan.
Itulah semua macam-macam alam gaib, yaitu ada 7 macam. Baiklah anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, mari kita simak buku pegangan kalian, yaitu halaman ke-10. Halaman yang ke-10 ini tentang macam-macam alam gaib. Yang pertama adalah alam barzah. Apakah alam barzah itu? Alam barzah adalah alam kubur, tempat manusia meninggal dunia. Jadi ketika kita nanti sudah saatnya dipanggil oleh Allah, maka tempat kita sudah tidak di dunia, tapi di alam barzakh, yaitu alam kubur. Ada satu percayaan bahwa orang Bali itu, kalau tidak salah itu di daerah mana ya tempat wisatanya itu namanya apa ya, Bedugul apa Sange itu lupa saya. Karena saat itu saya pas liburan semester, kemudian rekreasi ke sana sama Bapak Kepala Sekolah dan para tenaga pendidik atau para TU, para Bapak guru sebagian, tapi mayoritas adalah Bapak tenaga kependidikan. Kemudian antar oleh kepala sekolah. Itu di Bali ada orang yang meninggal cuman digeletakke di atas muka tanah itu, atau ada yang disendekke disandarkan di pohon itu. Tapi di sana itu anehnya ada pohon yang bisa menyerap bau-bau yang tidak sedap atau bau busuk lah. Jadi mayat itu secara tidak langsung nanti akan semakin kering, semakin mengurus dan semakin habis, tinggal kerangka atau tinggal ronggongan saja, tetapi tidak bau. Ya kayaknya di negara Indonesia hanya satu tempat itu di Bali, entah kalau di negara-negara lain. Ya tentu itu tidak orang muslim. Kalau kita orang muslim harus beriman bahwa kita itu ada alam yang namanya alam barzakh untuk kita bertempat di setelah kita hidup. Di dalam alam kubur itu, jika manusia yang telah meninggal dunia diperlihatkan dengan kedamaian, kesejukan, keindahan, dan segala kebahagiaan, maka pertanda manusia itu adalah ahlul jannah atau ahli surga. Akan tetapi, jika sebaliknya, manusia yang telah meninggal dunia di alam kubur ditampakkan oleh berbagai macam penderitaan dan siksaan, diperlihatkan bara api neraka, maka itu adalah pertanda besok di akhirat manusia itu akan masuk ke neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min. Dan mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah, dan kita ini tergolong adalah orang-orang yang solih dan mendapatkan bagian surga Allah. Amin, Allahumma amin. Oke anak-anakku, kita lanjut. Untuk yang kedua adalah Yaumul Ba'ats, atau yaitu hari kebangkitan manusia dari alam kubur. Setelah tidur lama di dalam kubur, kemudian ada yang namanya hari bangkitnya manusia dari alam kubur. Pada hari itulah semua manusia yang telah meninggal dunia, jasadnya diutuhkan lagi seperti sedia kala, meskipun sudah meninggal dunia berabad-abad lamanya, sudah beratus-ratus tahun lamanya. Tetapi besok itu ketika sudah dibangunkan oleh Allah, maka akan menyatu lagi tulang belulangnya manusia itu, akan utuh kembali. Lalu manusia digiring ke suatu tempat yang disebut padang mahsyar. Jadi setelah manusia bertahun-tahun dan berabad-abad di dalam kubur, kan sudah berapa ratus tahun ini sejak Nabi Adam hingga sekarang. Maka
Meskipun berabad-abad tahun, beratus-ratus tahun, besok itu manusia akan dibangkitkan oleh Allah dan utuh wujud jasad kembali seperti kita hidup di dunia ini. Kemudian yang ketiga adalah yaumul hasyar atau yaumul mahsyar, yaitu hari digiringnya manusia ke padang mahsyar. Padang mahsyar itu adalah kita ilustrasikan kira-kira ya seperti di padang Arafah ketika orang-orang yang sedang haji itu mulai dari sebelah barat, timur, utara, dan selatan itu tanpa ada ujung, tanpa ada batas, dan tanpa ada hentian sama sekali, karena los itu namanya padang mahsyar, orang mahsyar. Jadi semuanya itu padang, mentak-entak, tidak ada akhir dan tidak ada ujungnya. Itu kurang lebih seperti itu. Itu yang dinamakan yaumul mahsyar, itu yang dinamakan mahsyar, orang-orang mahsyar. Orang itu ya tempat yang luas yang tidak ada batas ujung dan akhirnya, tidak ada permulaan dan tidak ada akhirnya. Setelah manusia setelah dibangkitkan, kemudian digiring di padang mahsyar setelah dibangkitkan dari kubur. Di padang mahsyar itulah manusia dikumpulkan untuk dimintai bertanggung jawaban amal perbuatannya selama hidup di dunia. Malaikat pencatat perbuatan manusia, malaikat pencatat perbuatan manusia, jadi malaikat yang bertugas untuk mencatat amal-amal kita. Nah, kalau amal sholih itu disebut malaikat raqibun. Kemudian yang bagian kiri atau yang mencatat amal-amal jelek kita atau perbuatan tingkah laku kita yang jelek itu namanya malaikat atid. Itu malaikat pencatat perbuatan manusia akan menunjukkan kepada masing-masing orang atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada catatan satupun atau sedikit pun yang salah atau yang keliru, apalagi catatan yang bohong. Karena itu pasti selalu diawasi oleh Allah, maka malaikat tidak akan berani berkompromi dengan manusia. Yang salah diputus salah dan yang benar diputus salah. Yang benar diputus benar, dicatat benar, dan yang salah dicatat salah. Itu adalah tugasnya para malaikat kanan dan malaikat sebelah kiri, yaitu malaikat raqib dan malaikat atid. Tidak akan berani bohong karena malaikat itu tidak punya siasat dan tidak punya trik untuk berbohong dan untuk kerjasama dengan manusia. Karena malaikat itu sekali ditugasi Allah, apa itu yang ditugaskan ya ditaati hingga akhir kiamat nanti. Tidak ada yang sampai punya inisiatif, jadi punya trik atau punya politik, wah itu aku nyateti amale Mas Ahmad lah kelas 9 prima ini, karena anak-anak prima ini sergap besok ore, meskipun dia itu tidak mau sholat subuh tetap tak catat sholat subuh, tidak akan berani ya, dan tidak punya trik untuk seperti itu. Kata ulama, mohon maaf, bukan berarti saya menjelekkan malaikat, akan tetapi sebenarnya malaikat itu memang bisa dikatakan pandai manusia, pintar manusia, sehingga pernah ada orang yang alim nahwu, alim sorof, kemudian beliaunya itu, ini juga cerita para kiai yang sedang ceramah. Jadi ada orang yang alim kitab, alim nahwu sorof, pintar sekali. Dia itu sedang meninggal dunia, kemudian selesailah pelaksanaan penanaman jenazah atau penguburan jenazah, sehingga didatangi oleh malaikat, yaitu malaikat, ayo coba siapa? Malaikat yang bertugas untuk menyidang atau memberi pertanyaan kepada manusia yang sedang meninggal dunia, yang dalam kubur itu adalah manusia, adalah malaikat siapa? Malaikat yang bertugas untuk
munakosah, sebagai munakis atau memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan dan bertanggungjawabkan amalan-amalan amalia manusia yang ada di dunia, kemudian dibawa ke alam kubur ditanya. Itu namanya malaikat mungkar dan malaikat nakir. Malaikat mungkar dan nakir. Mungkar itu sing ya pokoknya malaikat yang bertugas untuk memberi pertanyaan kepada orang yang sedang meninggal. Kalau malaikat yang ditugasi untuk mencabut nyawa kita, namanya malaikat Israfil. Kalau malaikat yang disuruh Allah untuk bertugas menyampaikan wahyu adalah malaikat Jibril. Itu ada pelajaran di Aqidatul Awam tuh, nama-nama malaikat dan nama-nama para nabi itu ada semua. Ya, untuk anak-anakku yang sedang daring, nanti untuk pengembangan materi akhlak ini, coba ini tidak serta-merta saya memberi tugas kalian, anak-anakku, PR, tetapi ya untuk mengisi kekosongan kalian, daripada main game atau nyetel lagu-lagu yang tidak bermanfaat, cobalah nanti browsing-browsing jumlah para malaikat yang harus diimani oleh orang Islam atau orang Muslim atau orang mukmin, kemudian browsinglah, downloadlah nama-nama nabi yang harus diimani, yang harus dipercayai dan harus dihafal oleh orang-orang Muslim. Itu siapa semua? Adamun, Idrisun, Nuhun, Huduma, Sholih wa Ibrahim, kullin muttaba ila akhiri. Yaitu itu adalah syair Aqidatul Awam ketika saya masih di kelas 5 MI dulu, itu masih hafal-hafal sedikit. Adam, Idris, Nuhun, Sholih, Ibrahim ila akhiri berjumlah 25. Itu nanti tugas kalian. Nanti tolong dimunculkan di grup kelas 9, kemudian diketik nama, terus sebutkan malaikat dan sebutkan para nabi. Ini adalah untuk nambah poin nilai harian kalian. Oke, kita lanjut. Jadi tadi penjelasan saya tentang Yaumul Hasyr adalah jadi tadi ada seorang ulama kiai yang meninggal dunia, pandai dalam ilmu nahwu sharaf, kemudian di dalam kuburan ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Pertanyaannya adalah sebagai berikut: man rabbuka? Kowe kok wani-wani mlebu rene. Sapa pangeran? Man rabbuka? Man nabiyuka? Sapa pangeranmu dan siapa nabi? Nah, pertanyaan seperti itu ya tentu malaikat ya, kalau yang ditanya itu kiai ya mestinya halus lah, tapi kalau orang yang tidak ahli ibadah mestinya lebih keras. Kemudian ceritanya ini kiai yang ngalim tadi kemudian balik tanya kepada malaikat, malaikat, ya bahasanya malaikat ya nyuwun sewu lah, malaikat jenengan itu loh kok takut-takut kula, apakah kamu tahu man rabbuka? Mannya itu terkipnya jadi apa? Waduh, kacau, orang ini kok orang bain-bain, orang ini kok enggak biasanya yang saya tanya, setiap yang saya tanya itu ketakutan, gemetar dan tidak bisa menjawab sampai berkali-kali. Orang ini malah balik bertanya kepada saya. Orang ini berarti tidak sembarang orang, dan malaikatnya tidak bisa menjawab. Itu kan kalau kalau untuk pelajaran nahwu sharafnya itu kan mannya itu kan mannya itu kalau ditarkibkan menjadi khobar muqaddam, karena kenapa khobar kok didahulukan, padahal untuk pelajaran nahwu itu aslinya
Yang dahulu itu mubtada. Jadi khobar itu setelahnya mubtada. Kenapa khobarnya didahulukan? Nah, itu ada pengecualian karena itu adalah menunjukkan kalimat pertanyaan. Man iku sopoto nabi juga utai nabi iro. Man iku sopoto roh buka utai pengiran iro. Nah itu kalau ditargim seperti itu. Nah malaikat itu tidak bisa jawab, lalu maturlah sowan kepada Allah. Ya Allah, ada makhluknya panjenengan, ada makhluk panjenengan. Saya tanya malah saya balik ditanya, tapi saya tidak bisa jawab. Ya Allah, ya Rob. Kata Allah, ya wis barke itu adalah orang alim Kiai Alina Soro. Tidak usah kamu tanya, nanti kamu akan kewalahan dari bisa jawab. Nah itu adalah bukti bahwa malaikat itu masih pandai manusia, ya. Ini cerita Kiai. Karena apa? Malaikat itu sam'an wa ta'atan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ditugasi untuk catat ngamal yo nyateti terus orang duwe penggali liya, orang mikir liya. Nah terus kalau ada pertanyaan yang berikutnya, lan malaikat Jibril saat ini terus lan apa Pak tugas? Nah ini tugas kamu. Coba ya, ini adalah untuk tambahan tugas kalian, sifatnya tidak berdoain dan berdikifayah, akan tetapi ya mestinya saya pakailah nanti setelah materi saya ini selesai. Untuk minggu berikutnya tugas kalian adalah tadi pertama jumlah malaikat yang harus kita percayai, yang harus kita imani. Malaikat itu kan beribu-ribu dan berjuta-juta, tapi yang harus kita percayai dan harus kita hafali itu ada berapa. Kemudian nabinya juga ada berapa. Nah, nabi dan rasul itu ada titik-titik misalkan, itu nanti disebutkan. Kemudian saya tambah lagi tugas yang ketiga, cukup 3 ini aja, adalah tentang apa tadi saya lupa ya, yaitu tentang Yaumul Mahsyar. Jadi yang ketiga adalah tentang tugas malaikat Jibril, ya. Malaikat Jibril itu kan tugasnya menyampaikan wahyu. Lah nabinya sudah selesai. Nah Muhammad kan nabi pungkasan. Khotamun nabiyina wa imamil mursalin. Jadi Nabi Muhammad ini adalah nabi pungkasannya para nabi dan pungkasannya para utusan. Jadi tidak ada nabi lain, tidak ada nabi yang muncul lagi sampai hari kiamat. Terus malaikat Jibril tugasin apa? Nah ini adalah saya tugaskan kalian. Kiranya kurang lebih wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.